Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Erna Dumais dari Sydney, Australia akan membawakan renungan singkat bersama BIC Sydney. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021, di mana tahun 2021 ini kita akan terus bersemangat untuk belajar tentang sound doctrine, tentang didaskalia atau pengajaran yang sehat. Dan saya dengan Pak Wanda akan terus mengkampanyekan tentang sound doctrine itu, Tuhan. Saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. John 14:2 King James Version berbunyi demikian, In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus ini tidak boleh dipahami seperti ini, bahwa Yesus itu pergi ke surga seperti maksud perkataannya untuk membuat tempat bagi kita. Orang-orang telah berkhayal bahwa ketika rumah mereka di surga itu sudah ready, maka mereka akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara-saudara, lalu siapa yang menyebarkan cerita dusta ini? Saudara-saudara, banyak pengajaran sesat muncul yang mengajarkan bahwa Yesus itu sedang membuat rumah bagi kita di surga. Sehingga ketika rumah kita itu telah ready, maka engkau akan segera pulang ke surga. Saudara, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang berseliweran, yang tidak alkitabiah, yang orang cuma membea, orang cuma mengcopy paste dari satu orang, kemudian orang itu meneruskannya kepada orang lain, sementara orang itu tidak mengeksegesis firman Tuhan itu dengan benar. Saudara-saudara, untuk memahami Yesus di dalam perkataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 2 ini, maka kita harus menafsirkan Alkitab itu secara lengkap. Yang pertama, Yesus berkata bahwa di rumah Bapa tempat itu untuk maksudnya Yesus berkata bahwa di rumah Bapa itu ada banyak tempat tinggal. Kemudian kedua, Yesus berkata bahwa dia menyediakan tempat itu untuk saya dan Anda. Di dalam bahasa asli atau textus rectus atau Greek dipakai kata monai yang berarti dwelling place. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata mansion. Pengertian kata mansion ini berarti seperti ini. Rumah yang besar, megah, dan sangat indah sekali yang dimiliki oleh orang kaya. Ini merupakan pendapat dari Merriam-Webster Dictionary. Kemudian rumah-rumah yang paling sedikit ukuran luas lantainya itu ada 8.000 meter persegi, dan ini adalah pendapat Charlie Siever. Saudara-saudara, tetapi kata mansion yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu tidak mempunyai pengertian seperti itu. Banyak orang yang sudah salah kaprah untuk memahami dan mengerti kata mansion itu, sehingga mereka telah berpikir bahwa nanti di surga itu mereka memiliki rumah dengan pengertian yang mansion itu, rumah dengan gedung-gedung yang besar, dengan gedung-gedung yang mewah. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah menyinggung kalimat ini sebelumnya, yaitu di rumah Bapakku. Sekali lagi saya tegaskan, di rumah Bapakku. Seharusnya perkataan Tuhan Yesus ini membawa kesadaran baru bagi kita bahwa Yesus itu pergi ke rumah Bapa, maksudnya tempat di mana Allah itu berdiam. Ketika kita mengerti di mana Allah Bapa kita itu berdiam, maka seluruh pusat perhatian kita akan terbawa pada pengertian seperti ini. Pertama, bahwa kerajaan Allah Bapa itu ada kerajaan yang sangat hebat, besar, mulia, dan luar biasa. Dan kedua,
bumi yang kita tempati ini hanyalah tempat biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan rumah Bapa. Yesus sudah menjelaskan terlebih dahulu. Pertama, di rumah Bapa itu ada banyak tempat tinggal. Yang kedua, rumah Bapa itu sanggup untuk memuat berapapun banyaknya orang yang datang ke rumah tersebut. Saudara-saudara, rumah atau tempat tinggal bagi setiap orang percaya yang telah diselamatkan oleh karya Tuhan di atas kayu salib itu sudah siap dan sangat besar sekali, sehingga rumah itu cukup untuk menampung semua orang yang percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Saudara-saudara, kata mansion yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 2 itu menunjuk kepada tempat tinggal dan bukan kepada rumah di dalam pengertian rumah yang besar, yang indah, sehingga saat ini engkau berpikir bahwa Yesus sedang mengerjakan rumah itu, sehingga ketika rumah itu sudah siap maka engkau akan dipanggil untuk pulang. Saudara-saudara, dari kekal sampai kekal, kerajaan Bapa itu tidak pernah berubah. Amin. Allah selalu tinggal di rumahnya dan Allah memerintah diri dari rumahnya. Rumah Allah itu tidak perlu disiapkan lagi oleh siapapun karena rumah itu sudah sangat siap. Rumah itu cukup besar untuk menampung banyak orang, berapapun orang yang akan tinggal di sana. Rumah Bapa itu tidak bisa dibandingkan dengan rumah manusia manapun, karena rumah Bapa adalah rumah yang mulia. Lalu apa maksudnya Yesus berkata bahwa sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu? Ini jelas sekali saudara-saudara, Yesus sedang memaksudkan rumah Bapa. Yesus akan pergi ke rumah Bapa yaitu surga, dan rumah itu memang sudah ada dari kekal sampai kekal. Yesus adalah satu-satunya manusia yang ada di rumah Bapa. Itu ada di dalam Yohanes 3 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, maka Yesus sedang memaksudkan Dia adalah sebagai perintis, sebagai pembuka jalan ke surga. Ibrani 6 ayat 20, demikianlah firman Tuhan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi sekarang kita mengerti mengapa Tuhan Yesus itu naik ke surga. Pertama, Yesus itu menjadi perintis bagi kita. Dia sebagai pembuka jalan, saudara-saudara. Yang kedua, Yesus melakukan pelayanan intersection. Kemudian yang ketiga, sebab di mana Yesus berada, maka murid-murid Yesus akan berada di situ. Ini merupakan janji Tuhan Yesus untuk tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Kemudian Yesus mengirimkan Roh Kudus, Holy Spirit, untuk tinggal selama-lamanya bersama orang percaya. Saudara tidak perlu berdoa untuk meminta Roh Kudus itu hadir kembali di dalam hidupmu, karena Roh Kudus itu memang secara otomatis sudah tinggal berdiam di dalam dirimu ketika engkau dengan mulut dan hati percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1, demikianlah firman Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudara, rumah Bapa di surga itu telah tersedia bagi
setiap orang percaya. Saya tegaskan sekali lagi ini. Rumah Bapa di surga telah tersedia bagi setiap orang percaya. Yesus menyediakan tempat bagi kita, maksudnya bukan untuk membuat rumah tersebut khusus buatmu, tetapi memastikan atau menjadi perintis dan membuka jalan bahwa engkau dan saya diterima di rumah Bapa. Saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan in my father's house are many mansion, maksudnya bukan membuat mansion tertentu untuk orang secara khusus. Bukan maksudnya bahwa ada orang khusus yang akan mendapatkan rumah itu yang besar dan sangat mewah. Kemudian ada orang tertentu juga yang akan mendapatkan rumah yang sedikit, yang lebih kecil, yang sedikit kemewahannya cuma sedikit. Bukan seperti ini, bukan seperti itu, saudara-saudara. Kita harus ingat satu ini. Setiap orang yang percaya itu dikasihi dengan kasih yang sama. Setiap orang yang percaya itu ditebus dengan harga yang sama. Setiap orang yang percaya itu dibenarkan dengan kebenaran yang sama. Dan setiap orang yang percaya itu mempunyai hak yang sama di hadapan Allah Bapa dan mempunyai kemuliaan yang sama. Amin. Allah menyediakan kepenuhan dan kecukupan yang sama di rumahnya bagi setiap anak Tuhan yang telah ditentukan untuk menerima hidup yang kekal. Saudara-saudara, Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Ketika Yesus mengatakan bahwa Dia telah mempersiapkan tempat bagi kita, maka Yesus sedang menyatakan bahwa Dia itu menjadi perintis bagi kita. Dia itu menjadi pembuka jalan bagi kita, bahwa kita mempunyai imam besar yang agung yang akan melayani semua kebutuhan kita di hadapan tahta Allah. Saudara-saudara, siapapun engkau, Yesus itu peduli dengan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri di bumi ini. Dia sedang melayani engkau. Dari surga dia melayani kebutuhanmu. Dan di bumi ini orang percaya itu didampingi oleh Roh Kudus yang menggantikan pelayanan Yesus ketika di dunia ini. Roh Kudus itu ada bersamamu, tinggal bersama engkau saat ini. Engkau tidak perlu berdoa 10 hari untuk menerima Roh Kudus itu datang kepadamu. Sebab Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hidup kamu ketika engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah itu diam di dalam kamu. Amin. Kemudian di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14, demikianlah firman Tuhan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita itu milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudara, di dalam Efesus ini ada 2 rahasia terbesar yang sudah Tuhan Yesus singkapkan, yaitu pertama, ketika kita percaya Yesus, maka Roh Kudus itu menjadi materai di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu menjadi jaminan dari seluruh janji Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4, demikianlah firman Tuhan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. 1 Korintus 6 ayat 19, demikianlah firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah
bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini membuktikan bahwa Alkitab itu sangat jelas mengatakan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita untuk menolong kita dan mempersiapkan kita untuk bertemu Tuhan Yesus nanti di rumah Bapa yang kekal. Jadi saudara-saudara, begini konteksnya. Pertama, bukan Yesus yang mempersiapkan rumah bagi kita. Yang kedua, kitalah yang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Yesus di rumah Bapa. Sekali lagi saya ingin mengatakan, saya ingin menegaskan ini. Pertama, bukan Tuhan Yesus yang mempersiapkan rumah bagi kita. Yang kedua, kitalah yang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa. Saya Erna Dumais dari Sydney, Australia ingin mengucapkan salam Maranatha. Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus pasti datang, dan Tuhan Yesus segera datang. Blessing.